Hello YouTube people. Di video kali ini saya mau ajak kalian untuk ngobrol bareng dengan Angga Puradireja dari Malik and the Essentials. Yeah. Selamat datang Pak. Thank you bro. Thank you banget nih udah nongkrong lagi di YouTube channel gua. Yoi. Gue pengen ada di segala macam angle YouTube channel lo kan? Asik. Apapun kita coba lakukan. Oke, kita hari ini mau ngobrol-ngobrol nih sama Angga. Mulai dari soal musik, terus juga pokoknya segala topik yang kita mau obrolin itu yang berkaitan dengan kehidupan lo kali ya. Pengalaman berharga lo mungkin di bidang musik. Sebelumnya nih teman-teman, jangan lupa ya untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel gue dulu nih, supaya bisa support terus YouTube channel Filipus Limijaya. Harapannya sih Pak bisa 1000 subscribers secepatnya. Amin. Gue doain, gue support. Jangan lupa lakukan itu semua. Like, komen, dan subscribe. Langsung aja deh, gue pengen tanya yang pertama itu soal Malik and the Essentials. Kalau ngomongin soal Malik, pastinya menurut gue pribadi ya, itu nggak bisa lepas dari sosok Angga sebagai seorang lead singersnya. Bahkan gue pernah denger nih bercandaan-bercandaannya gitu. Bahkan tuh orang tuh sampai nggak tahu nama lu itu sebenarnya Angga. Bener gak? Iya. Pernah dipanggil kayak Bang Malik gitu. Abang Malik. Abang Mas. Abang Mas Malik gitu ya. Kayak gitu kan ya. Lu boleh gak cerita awal mulanya Malik itu bisa terbentuk tuh gimana sih prosesnya? Ya, proses Malik terbentuk, Malik and the Essentials terbentuk itu inisiasinya dari gue sama Widi. Adik gue sekaligus drummernya Malik. Oke. Waktu itu kita sih cuman berpikiran bahwa kita suka musik. Sebelumnya gue sama Widi itu kan jenis musiknya nggak selalu sama ya. Oke. Gue lebih ke pop, black music gitu. Widi lebih ke rock alternatif gitu. Rock alternatif. Rock alternatif. Okay. Zaman dulu kayak gitu. Dia bawain Green Day, bawain Smashing Pumpkins gitu. Kalau gue mungkin lebih ke yang Stevie Wonder, terus Babyface gitu. Emang agak beda tuh. Akhirnya di tahun akhir 90-an ada satu genre namanya Neo Soul. Neo Soul. Somehow kita ketemu di situ. Nah, dari situlah kita buat konsep suatu musik yang Neo Soul Indonesia lah, soul gitu. Nah, gimana caranya ya gitu. Zaman waktu itu tuh Indonesia cuman ada yang lagi hot sih ya pop rock, Melayu gitu. Boleh kasih bayangan nggak kira-kira waktu zamannya Malik mau masuk ke industri itu band-band apa sih yang lagi ngetren pada saat itu? Waktu itu akhir 90-an itu gue inget banget eranya di mana ada istilah band 1 juta kopi. 1 juta kopi. Ada Dewa, Slang, ada Shilon Seven, ada Padi waktu itu. Jadi itu era di mana penjualannya itu 1 juta bahkan sampai 2 juta keping. Keping itu album ya guys ya? Album. Bukannya single seperti sekarang ya. Kalau sekarang kan kayak musisi-musisi jualannya biasanya single dulu, terus nanti jadi EP kayak gitu. Tapi ini bener-bener album 1 juta yang di dalam satu album itu biasanya ada 10 lagu 10 minimal. lagu. Yeah. Jadi bisa dibilang zaman keemasan sebenarnya? Menurut gue awal keemasan industri musik Indonesia sih. Awal keemasan. Bagi gue gini, gue nggak tahu ya barometer keemasan seperti apa, tapi gue ngerasa awalnya orang Indonesia mengidolakan musisi lokal, sehingga sampai sekarang tuh gue rasa musisi Indonesia itu udah menjadi tuan rumah di negeri sendiri ya. Yes. Awalnya tuh tahun-tahun itu. Karena gue inget banget zaman gue tuh jarang yang mengidolakan musisi Indonesia, teman-teman gue. Tapi justru sekarang gue ngeliatnya banyak banget fansnya Malik atau fansnya siapa musisi zaman sekarang itu mengidolakan musisi Indonesia. Itu awalnya menurut gue di zaman itu, di akhir 90-an itu, di mana Malik mulai dibentuk lah embrionya gitu. Padahal sebelumnya kalau misalnya sebelum zaman band itu Indonesia lagi trendingnya solo atau karena gini, gue mulai mengikuti detail kalau yang lu sebutin kayak Padi, terus juga Shilon Seven mungkin ya, Dewa itu gue kulik abis Pak waktu zaman gue
SD itu gue kulik abis gitarnya gitu. Sebelum masa kemasan band itu sebenarnya sedang apa sih yang trending waktu itu? Kalau lu bisa kasih pencerahan dikit gak? Yang gue inget zaman gue menikmati musik Indonesia, setelah gue ingat-ingat lagi banyak solo cewek, solo cewek, ada solo cowok. Krisdayanti waktu itu lagi mulai naik banget. Ada juga Titi DJ, Rosa. Makanya pada akhirnya ada 3 diva istilah diva juga. Idola itu munculnya di saat band sih kalau gue ngelihatnya. Di saat band orang tuh jadi mengidolakan sebuah band musisi itu. Ya di zaman band itu ya. Iya, somehow gue nggak tahu kenapa itu jadi idola. Oke. Tapi mungkin ya natural aja ya gitu. Oke. Nah terus balik lagi coba gimana Malik itu bisa masuk. Nah yang terjadi waktu itu industrinya adalah pop rock Melayu. Ya. Setuju. Gue ingat banget waktu itu juga muncul Peter Pan. Yes. Ya. Itu setelah Sheila dan Padi. Setelah. Okay. Tapi dalam proses pembentukan Malik juga tuh waktu itu. Tapi balik lagi ke proses pembentukan Malik, kita tuh pengen ngasih flavor baru lah di musik Indonesia. Kita sih nggak aim sebegitunya, tapi at least masa sih ini kan lagu enak menurut kita gitu. Betul. Masa sih orang Indonesia nggak bisa nikmatin lagu enak mah lagu enak aja gitu kan. Perihal itu kesannya seperti apa itu lain cerita. Tapi lagu enak ya harusnya lagu enak aja. Itu yang kita beli waktu itu. Oke. Makanya kita fokus di pembuatan lagu. Ya akhirnya terjadilah sebuah konsep musik yang beda dari musik Indonesia pada zaman itu. Oke. Waktu itu kita belum bisa nyebutnya apa, tapi ya neo soul mungkin, soul kah, R&B. Tapi orang Indonesia zaman itu kalau gue dengerin ke random orang aja pasti komennya ini jazz ya gitu. Itu dia, gue baru mau ngomong itu. Malik tuh tahun berapa? Berarti masuk industri 2000. Industri rekaman sih 2004. Ya. Ya, tapi kita masuk profesional kayak main dibayar itu starting 2002. Nah, single pertama itu kan berarti Terdiam. Iya, Terdiam tuh tahun berapa, Pak? 2004. Itu gue masih zaman SMA. Gue belum paham yang namanya ini musik jazz atau bukan. Padahal kan jazz kan secara pengembangannya juga banyak gitu kan, subgenresnya. Stigma yang terngiang di kepala gue begitu ngedenger Malik, ini jazz banget kan. Sampai-sampai ya kalau nggak salah nih ya, Terdiam itu kan mainnya di A minor kan, D minor. Nah, chord berikutnya itu gue kebingungan, Pak. Jadi dari Padi, Sheila on Seven gue bisa genjreng segala macam. Tapi begitu Malik, ini chord apa ya? Gue nyari. Ini jazz ini. Oke, jadi emang gak bisa disalahin ya kalau orang awam yang no clue at all, itu akan langsung pop apa ya jazz gitu. Karena chordnya miring atau chordnya. Setelah gue tahu ya itu sebenarnya bass kan, flat seven-nya gitu. Nah flat seven tuh kayak ini nggak ada di mana-mana nih kuncinya nih, chordnya nih nggak ada di mana-mana waktu zaman itu gue SMP atau SMA lah gitu ya. Iya. Nah terus apakah stigma ini Malik tuh musisi jazz itu ada gitu, Pak? Sangat ya. Lebih maju lagi nih sebenarnya dari apa yang pembentukan Malik itu. Awalnya seperti itu, emang iya jazz disebutnya gitu. Apalagi pada saat kita keluar album pertama itu First Malik and the Essentials. Itu berbarengan dengan satu event besar namanya Java Jazz Festival. Oke, Java International Java Jazz Festival. Tahun 2005. That was the first ya. Itu pertama kali Java Jazz. Iya. Karena mungkin yang lahir di bawah gua nih taunya Java Jazz. Java gitu Jazz. Ya. Padahal sebelumnya Indonesia itu juga terkenal dengan Jack Jazz. Jazz dulu kan Jack Jazz dulu justru. Sampai akhirnya tren lah Java Jazz gitu. Kebetulan kita main di situ sebagai artis baru, dikasih panggung di situ ya. Pecah banget ternyata. Jadi gaungnya Malik itu udah dari 2004. Oke. Jadi kita ingat banget lagu Terdiam itu independently kita masukin secara independen ke teman-teman kita di radio. Akhirnya menyebar dengan organiknya. Dengan organiknya. Dan awal-awal tersebar sebenarnya demonya yang kesebar. Demonya. Kok bisa demonya sih? Padahal kita kasih rekaman loh, gitu capek-capek rekaman yang ada di radio waktu itu demonya. Akhirnya kita teleponin lagi satu-satu.
Ada oknumnya gak Pak sebenarnya Pak? Gimana Gue juga dia? nggak tahu. Itu kayaknya lebih ini ya. Lebih mungkin teman-teman kita yang kenal sama anak radio Oke. terlalu excited untuk ini ada band yang beda gitu. Ya, lu kasih dengar ke temen lu, malah temen lu langsung masukin ke radio, bukan lu yang masukin ke radio. Dan kayaknya radio itu juga adu duluan ya, untuk ngasih sesuatu yang baru gitu. Betul. Dan zaman itu digital recording itu belum common. Oke. Belum common, jadi mungkin kualitasnya udah bisa disetarakan dengan kualitas rekaman, meskipun ya nggak sebagus itu, tapi digital recording kan ya bisalah ditacap-tacap dikit, jadi reverb-reverbnya ada lah gitu. Cukup untuk telinga awam lah. Mungkin itu kali bisa sampai masuk ke radio, kita tuh yang what gitu, sampai ada bagian-bagian yang kayak ini kita ilangin nih, masih ada, makanya kita tahu itu demonya gitu kan. Raw editnya masih ada. Raw editnya masih ada. Nah akhirnya lah gaungnya itu udah 2024 dan kita inget banget Malik waktu itu manggung di Bali. Kita lagi di mobil, lagi jalan ke Canggu kalau nggak salah. Di tengah-tengah jalan radio di Bali tuh masang itu. Jadi hard rock ya, rock Bali. Dia kan koneksi sama Jakarta, jadi ada chart tiap minggu gitu kan. Preferensinya sama. Kurang lebih beda, kurang lebih sama gitu. Dan itu disiarin dari Jakarta terus kayak chainnya gitu pada nyiarin. Kayak relay gitu ya. Relay. Lagu gitu nomor 1 tuh di chart kita yang wah gila, keren banget. Gue inget banget tuh 2004 itu. 2004. Nah makanya mungkin gaungnya Malik itu udah tersebar di Jakarta lah ya, dan mungkin Bandung dan sekitarnya juga. Akhirnya Java Jazz itu kita dapat panggung, ternyata banyak yang nungguin. Oke. Nah itu pertama kalinya kita ditonton mungkin lebih dari 1.000 orang kali ya. Sitting atau enggak Pak? Enggak, itu berdiri semua. Kan festival. Festival. Itu dia. Salah satu yang kita jadi tolak ukur sih biasanya gitu ya. Duduk atau berdiri nih gitu. Kalau yang berdiri sih biasanya asik-asik untuk dance gitu kan ya. Dan mungkin hoki juga momentumnya, Java Jazz kan baru ya. Betul. Jadi ada promo di situ, ada marketing di situ buat Malik. Sehingga orang jadi magnet. Festivalnya sendiri udah jadi magnet. Betul. Terus dia bilang festival jazz, tapi sebenarnya crossover music, which is itu baru juga di Indonesia. Bahwa zaman itu mungkin kalau gue bilang pertama kali orang dikasih tahu bahwa there is no such a solo genre gitu loh. Pop rock, jazz. Jadi zaman waktu itu udah crossover genre sebenarnya. Oke. Rock ada jazznya, betul. Pop ada rocknya gitu, jazz ada dangdutnya gitu. Jadi Java Jazz itu meng-cater kebutuhan musik seperti itu. Walaupun banyak yang jadi pro dan kontra juga ya. Betul, itu juga terjadi di Malik. Kita inget banget, kita diomongin dalam arti kata baik mungkin ya. Kok bukan jazz tapi main di Java Jazz, di festival jazz gitu. Waktu itu sih kita agak sebel ya. Tapi sekarang sih kita paham bahwa itu mungkin bentuk pertanyaan awam juga gitu. Sesantai itu, kok dia main sih? Sampai akhirnya makin kesini kan pertanyaannya udah nggak ada lagi karena emang konsep Java Jazz emang gitu. Betul. Dan banyak diikuti festival-festival lain gitu. Bahwa crossover itu emang keren secara musik, terus juga secara penjualan mungkin juga lebih lebar ya segmennya gitu. Malik ada di situ. Kebetulan juga jenis musiknya Malik waktu itu udah crossover ya. Betul. Di album pertama kita ada nuansa jazznya, R&B, soul, ada dangdutnya juga, ada reggae waktu itu kita masukin. Jadi ya relate banget lah dengan festival itu. Nah, akibat itu orang semakin tuh kan jazz gede di festival jazz. Sampai ada nih setelah beberapa waktu setelah festival itu kita diundang ke Bali di satu kafe untuk manggung. Itu promonya di dia gitu, baliho gede banget nih. Malik and the Essentials Artis Jazz Java Jazz Festival. Lu tuh gila, kita serius banget deh. Nggak pakai ini ya tagline-nya, Artis Jazz Ibu Kota. Mau gitu jangan-jangan. Gitu ya mestinya ya. Artis jazz ibu kota nih. Kita tuh lihat balihonya aja kita nggak
cukup ngakak gitu. Ini apa sih gitu, saking deskripsinya mungkin belum jelas ya. Iya. Pokoknya yang penting gue langsung berpikiran kalau gue jadi marketingnya tuh tempat, gimana cara buat orang ngerti ya, buat orang catchy gitu. Ya itu, ya kita nggak bisa nyalain juga. Betul. Nah itu dia, menahbiskan Oke. Malik tuh jadi artis jazz. Itu berarti salah satu momen yang bikin Malik itu sebenarnya meroket juga berarti ya? Java Jazz, ya? iya. Itu titik baliknya sih. Karena nggak bisa dipungkirin dengan itu penyebaran akan Malik itu semakin besar. Oke. Terus kelasnya Malik secara so-called artis, musisi artis itu naik level lah. Oke. Nah, berarti kan Malik itu sudah berdiri dari tahun 2002, betul ya Pak ya? Iya betul. Berdirinya sih 2002 ya, berarti mulai produktifnya kan tadi lo bilang sekitar 2004. 2004 itu kita masuk ke dapur rekaman. Dapur rekaman. Iya, 2002 itu justru preparationnya menurut gue yang salah satu yang fase paling penting. Oke. Even sebelum 2002 sebenarnya udah ada fase-fase di mana kita merampungkan konsep gitu, mensolidkan konsep itu dan sampai menerjemahkan konsep. Lebih sih ya. Lebih justru. Jadi lagu-lagu Malik itu gue sama Widi buat dari tahun 98. 98 kita buat, terus tahun 2001 kita baru punya komputer untuk digital recording. Oke. Karena digital recording itu menurut gue produktivitas kita meningkat. Oke. Karena kita bisa, kalau zaman dulu tuh buat demo itu ribet. Ya. Kita mesti ke studio ngumpulin orang-orang untuk main, terus mainin lagunya gitu, latihan dulu. Studionya juga belum proper sekarang kan ya. Untuk dapat studio yang bisa ngerekam tuh jarang banget. Ya. Kalaupun ngerekam itu bukan lewat komputer, itu bener-bener FOH lo rekam gitu kan. Jadi lu nggak bisa salah. Karena ada digital recording itu, gue sama Widi sebagai konseptor dengan lagu yang aneh itu, tanda kutip aneh, kita bisa lebih menerjemahkan ke teman-teman bahwa lagunya kayak gini loh. Gitu. Karena pada saat kita nggak punya sistemnya digital recording itu, kita mau ngomong kayak apapun sama mereka, sama player ini nggak ada yang ngerti. Karena emang lagunya emang nggak common ya. Ya udah akhirnya 2001 itu mulai banyak demo-demo, latihan sama tim gitu. Akhirnya 2002 ya mulai. Kenapa lahirnya kita sebut 15 Mei 2002? Karena itu job pertamanya Malik dengan konsep band. Konsep Malik yang akan kita bawa ke album waktu itu. Jadi formasi yang udah solid, konsep yang udah solid itu kita anggap solid waktu itu. Karena sebenarnya along the way juga banyak perubahan. Tapi gue Widi as konseptor dan manajer kita waktu itu, executive producer kita waktu itu Indra, itu konsepnya tuh gini ya. Arahnya. Produser kita juga Eki waktu itu juga ngelihat, Malik nih udah di jalan yang kayaknya arahnya ini yang mereka mau ambil nih gitu. Itu jadi kita pakemin sebagai udah jelas dan juga tajam berarti ya gitu. 18 tahun untuk sebuah band. Kira-kira lu bisa share ke kita gak gitu? Jadi kunci keberhasilan Malik sampai ada sekarang ini 18 tahun. Tiap tahunnya ada produktivitas yang baru, ada inovasi yang baru, ada eksistensinya juga gitu kan. Selama 18 tahun itu, apa sih kira-kira yang menurut lu jadi kunci keberhasilan? Bahasa simpelnya sih tetap produktif ya. Tetap produktif. Gue rasa dengan tetap produktif kita jadi ada alasan untuk terus bersama sih. Tentunya dijalani dengan kekeluargaan dan professionality yang seimbang sih. Ini trikinya. Karena anak band itu cenderung kan kekeluargaan, tapi padahal baperan. Iya. Sok-sokan kekeluargaan padahal ada intrik. Ada intrik. Sok profesional tapi gue seniman gitu. Tapi di satu sisi dituntut untuk terus produktif. Jadi banyak ke-in-betweenan di situ gitu. Ke-in-betweenan perasaan, ke-in-betweenan dalam menjalankan hal-hal itu gitu. Jadi ya kuncinya keseimbangan itu. Di mana sisi kekeluargaan tentunya
itu diawali dengan itu bagus banget. Tapi professionality juga harus terus ditingkatin gitu. Terus konsisten dalam berproduksi. Konsisten. Iya. Nah, kalau gue pribadi gitu kan, untuk konsisten, untuk bisa produktif itu kan perlu ada pacuannya gitu. Ada yang memacu kita gitu. Kira-kira di Malik itu sebenarnya siapa sih yang bisa bikin, guys, ayo bikin gitu. Yang akhirnya tuh setiap tahun bisa tetap eksis, setiap tahun bisa tetap produktif. Itu siapa? Ada gak sosoknya, Pak? Atau tiap personil Malik itu memang orangnya produktif aja gitu? Gitu. Gimana? Istilahnya komandonya tuh dari gue sama Widi ya. Diawali kayak gitu. Dimana kita ibaratnya ada hutan, kita tebang-tebangin tuh, kita kasih lampu gitu. Guys, ayo ke sana, ke situ gitu. Gue sama Widi itu tugasnya Widi sebagai technical, gue yang non tekniknya. Gue dulu misalnya lebih ke arah bisnis side-nya, dalam arti kata gue yang nemuin manajer gue, networking gitu. Widi yang fokus musik gitu. Dua itu aja sih sebenarnya awalnya gitu. Terus along the way, Widi sekarang lebih in charge di masalah ini semua, karena menurut kita kuncinya sekarang nih masih sisi kreatif. Iya. Gue lebih di belakang layar aja. Kalau emang dibutuhin untuk step up, mendukung atau bantuin mikir Widi gitu, gue coba assist gitu. Widi itu yang punya punya kemampuan intensitas dalam berproduksi. Terutama di hampir semua album Malik, semua single Malik itu pasti di drive sama dia. Karena emang komitmen awalnya emang dia passionnya di producing ya. Gue ngelihat passion dia emang di producing, creating gitu. Jadi ya akhirnya jadi profesional di situ. As producer ya dia emang mesti ngelakuin hal itu gitu. Jadi memang kreativitasnya lah ya yang dipacu terus dari Widi itu sendiri ya. Kalau misalnya nih Pak, seorang musisi atau band itu bisa masuk ke industri, itu kan biasanya bergantung ke beberapa hal gitu ya. Kayak misalnya nih contohnya nih, karena lagunya enak gitu, karena konsepnya kuat, strateginya, terus mungkin dibantu juga tadi kayak kemajuan teknologi. Kira-kira menurut lu apa sih yang paling membedakan Malik dulu dengan band-band atau musisi yang ada sekarang? Malik itu yang ngebedain tentu konsepnya sih. Berasa banget. Terus pergerakannya ya. Dulu belum ada kata-kata indie itu. Indie. Meaning adalah kemurnian karyanya. Itu pada saat bersinggungan dengan industri, itu pasti langsung luntur. Gue ingat banget beberapa temen musisi gue, nggak perlu gue sebut siapa. Pada saat belum keluar album nih, dia bilang gini, kita sama dia tuh sama-sama suka lagu yang sama. Terus dia bilang gini, tenang bro, nanti di industri gue yang coba untuk masukin idealisme ini gitu. Keluar single nggak ada sama sekali, nggak ada, dia pop aja gitu. Bukan salah ya, tapi berarti lo tergerus industri gitu. Sedangkan Malik, kita waktu itu ingat banget conversation kita. Ini kita mau jalan indie atau ke label nih. Nah, sayangnya label gak ada yang mau. Waktu itu gak ada yang mau gitu. Jadi kita otomatis harus indie. Jadi sebenarnya kita nggak idealisme amat. Ya benar. Berarti indie karena terpaksa, bener gak? Ya sebenarnya ada sisi itunya banget sih. Tapi waktu itu kita yang ini label nih emang jualan banget nih gitu. Padahal emang iya sih, emang harus begitu kan. Kita nggak bisa nyalahin juga. Akhirnya ya udah, emang kita harus going indie. Benar-benar kita buat sendiri segala macemnya. Tapi mungkin kita beruntung ya ketemu produser kita yang punya pemikiran bahwa spiritnya indie, tapi treatmentnya tuh harus tetap major. Meaning kalau dulu tuh indie itu ya, attitude tuh gini. Pokoknya kita nggak perlu laku lah. Yang penting idealisme kita tercapai. Yang penting gitu. berkarya aja. Iya.
bukan di situ kita gitu. Kita pengen karya kita yang kita anggap bagus ini laku. Sesimpel itu sebenarnya gitu. Balance lah antara kepuasan kita secara musisi atau seniman sama pendapatannya dong gitu. Ya itu dia, berawal dari gimana kita nge-treat karya kita. Itu yang ngebedain banget Malik sama musisi major, which is jadi mungkin idealismenya jadi ke major-majoran, mengikuti arus. Tapi untuk musisi indie pada zaman itu, mereka nge-treat karyanya nggak seperti kita. Secara major harusnya, secara profesional. Treatment teknisnya. Teknis maupun jualannya sih. Kita benar-benar memikirkan gimana ngejualnya. Teknis bisnisnya lah ya. Teknis bisnisnya. Kita belak-belakan aja. Iya. Dan, nah, itu lo ngomong belak-belakan. Musisi itu paling tabu kan ngomongin jualan musik gitu. Betul. Tapi pada akhirnya lu jualan juga. Nah kita dulu juga nggak ngomong gitu sih. Cuman sekarang aja gue udah 18 tahun gue ngomong ini. Karena emang kenyataan seperti itu gitu. Coba kita ngomongin ini dari dulu mungkin lebih sukses lagi Malik ya. Kita beruntung yang membedakan itu ya kita punya pemikiran itu, jalur itu sih. Sehingga somehow kalau dilihat Maliknya secara kasat mata itu akan dia emang ada di satu kelas tersendiri gitu. Posisi tersendiri gitu. Punya di peta gitu. Dan secara organik juga karena kesadaran orangnya terus ditunjang dengan ada teknologi baru digital. Ya orang jadi bergerak secara indie yang lebih bertanggung jawab. Nah, terus 18 tahun berkarya, Pak. Lu pastinya kan Malik itu udah mencoba ini itu segala macam. Tapi masih ada gak hal yang Malik pengen lakukan tapi belum kesampaian sampai sekarang? Ada, tapi gue gak tahu apa. Harusnya ada. Oke. Tapi gak tahu apa sih gue. Jujur aja. Secara musik, ya tentunya kita pengen kayak go internasional. Tapi apakah itu relevan ya? Dengan kondisi Malik dan kondisi Indonesia gitu secara keseluruhan gue nggak tahu sih. Ya paling itu aja, kita ngomong pencapaian Malik di Indonesia gitu. Gue rasa kita cukup achieve sesuatu di sini gitu. Terus next levelnya apa lagi gitu kalau bukan internasional? Salah satunya tentunya. Ya apakah itu bisa menjawab pertanyaan lo, gue nggak tahu sih. Nggak ada yang terlalu aneh juga sih yang kita pengen ya. Pada saat kita pengen go internasional, karena apa next stepnya? Apakah kita mau ganti aliran gitu? Kan nggak juga ya. Iya itu aja, makanya gue bilang nggak ada yang pasti juga sih. Nggak ada yang pasti. Gue sih cuman pengen yang lebih penting sih, instead of what next gitu, gue lebih pengen menikmati dulu nih achievement Malik. Daripada kita ngomongin apa yang nggak kesampaian gitu. Sebenarnya apa yang udah kita capai pun gue pengen lebih menikmati aja gitu. Kayak gila kita udah pernah main di Soundrenalin, di stage yang paling gedenya, di jam yang prime time-nya. Apa yang bisa kita nikmatin dari situ sih? Apakah jobnya banyak ataukah harganya naik? Itu perlu kita bahas juga sih sama anak-anak gitu. Level up performance-nya mungkin. Ya, kayak gitu. Ya sesimpel itu pun kita kadang suka lupa gitu. Kita kadang suka gini, hari ini kita ditonton 5.000 orang. Bisa rasanya flat aja gitu. Itu kita yang, kok bisa sih kayak gitu? Nggak boleh nih gitu. Berarti kita nggak nikmatin achievement kita tuh. Gitu. Take it for granted itu kan bahaya banget gitu. Padahal kita menyadari bahwa belum tentu semua musisi bisa merasakan hal itu. Betul. Gitu. Ini jadi kayak ke agama dikit nih. Jadi bahan untuk bersyukur juga kan sih? Iya, emang apa yang udah di-achieve itu ya disyukurin banget kan. Disyukurin dan dinikmatin sih. Kita nggak bisa yang kayak, ya kalau sukses mah udahlah, udahlah nggak usah diomongin, nggak bisa gitu juga. Kita latihan 6 jam, 7 jam, 8 jam gitu untuk for the sake of 1 jam performance. Terus kita berhasil menaklukkan stage, ya kita mesti nikmatin lah gitu. Kenapa yang dibahas di awal, lo tuh tadi salah gitu. What? Gila men, ini lebih banyak berhasil ya lo. Betul.
daripada kegagalannya sebenarnya gitu. Kenapa harus fokus ke situ gitu? Betul. Nah, balik ke pertanyaan tadi, kenapa harus fokus yang kita enggak gitu? Ini sih pendapat gua aja ya, pemikiran gua aja, bisa salah bisa benar, bisa beda sama orang, tapi instead of berpikir apa yang belum dicapai, gue lebih ke refer apa yang udah pernah kita achieve gitu, terus kita nikmatinnya gimana sih gitu. Tapi gue setuju sih Pak yang tadi, karena kan ya gue juga bersyukur bisa satu panggung sama lo gitu kan, main bareng gitu. Kayak gue banyak belajarnya dari lu juga, kayak beberapa kali kita main kan ya ada salah gitu kan ya. Kesalahan itu ya perlu kita review untuk kita bisa improve lagi. Tapi di atas kesalahan itu kan ada banyak hal yang bisa kita nikmati gitu kan ya. Kita bisa enjoy di stage enak banget. Itu juga perlu disyukuri, perlu dinikmati juga gitu kan. Perlu kayak apa ya? Perlu kita bangga juga lah gitu kan ya. Apa ya, kayak nggak perlu terlalu keras kali ya sama diri kita. Sometimes gitu. Gimana menurut? Gue senengnya bisa main sama lo tuh. Sebenarnya gue jadi nggak take it for granted akan achievement Malik. Oke. Terus gue juga bisa ngetes juga nih pola di Malik tuh kalau di kita tuh seperti apa sih? Terus pola-pola ini tuh berhasil nggak sih di kita gitu? Nah, gue rasa emang gak ada bedanya sih. Apa yang Malik lakukan sama yang apa kita lakukan itu sama aja sebenarnya. Dan untungnya gue bisa ketemu lo pada saat umur Malik sebegini. Gue jadi bisa lebih menyadari apa yang boleh dan apa yang enggak gitu loh. Contohnya tadi mengenai kesalahan di atas panggung gitu. Sesimpel gini deh, gue kesel banget deh ngelihat band nih. Contoh kasus nih. Tiap ada yang salah, semua nengok ke orang yang salah. Iya. Gue yang, lo ngapain sih? Iya. Ya udah, lo kan satu band. Lo dibayar bareng-bareng. Kalau band ini sukses juga lo juga. Suksesnya bareng-bareng. Kenapa pada saat yang salah lo lempar bola gitu? Nyeburin. Iya, nggak ada untungnya juga untuk lo gitu. Betul. Kalau mau dianggap bercandaan, ya oke lah. Konteksnya bercandaan, tapi nggak keren kan? Iya. Band lo kan jadi nggak keren gitu. Betul. Makanya gue selalu bilang sama orang yang ini optimisme aja gitu ya. Dibilang band tuh banyak, gimana bisa bersaing gini. Gue bilang, iya band banyak, tapi yang keren dikit. Ya gini dia. Buat hari ini band banyak tapi yang keren dikit. Nah, caranya keren gimana? Gampang. Kalau ada yang salah jangan nengok. Itu salah satunya. Ya udahlah. Stay cool. Dari situ aja lu udah gak keren. Betul, udah cikal bakal lu gak keren gitu. Nah di Malik tuh kagak ada tuh kayak gitu. Kita dari awal gak mau kayak gitu. Oke. Nah balik lagi ke masalah menghargai itu ya. Kita latihan juga berjam-jam ya, Lip. Betul. Gitu. Nggak hanya 8 jam kali 1, tapi 7 jam kali berapa kali gitu. 4 jam kali berapa hari. Berapa hari. Dan for the sake of 1 jam performance gitu kan. Betul. Tapi ya emang pada saat nanti terjadi kesalahan, ya udah. Dari 1 jam itu salah di 2 detik gitu. Atau ya, betul. Di 3 detik, kenapa lo fokusnya di situ sih gitu. Nah, gue juga bilang ke teman-teman musisi yang baru tuh, rasa fun saat lo baru-baru mulai main musik tuh mesti terus dipelihara gitu. Ya tentunya pada saat masuk industri banyaklah tanggung jawabnya, banyaklah intriknya, banyaklah ya, perintilan-perintilan yang mengganggu. Betul. Seperti fun things yang seperti itu. Tapi ya normal lah, lo kan waktu itu for fun, sekarang kan untuk profesional. Tapi jangan dihilangin gitu. Jangan dihilangin karena pada saat hilang tuh lo susah balikinnya. Oke, pada saat itu hilang akan sulit banget. Iya, itu kayak jadi keselip di bottom of your heart gitu. Jadi susah mau naikinnya lagi. Lo dari mana gitu? Mending nanti pada saat agak turun dikit, lo pikirin lagi tuh gimana cara ngebalikinnya lagi sisi funnya. Pengaruh ke ini gak Pak? Hilangnya sisi fun itu kayak band yang
jadi bosen gitu. Kayak mainnya rutinitas aja, ngikutin jadwal gitu, karena ya itu sisi funnya hilang gitu. Pengaruh. Oke. Cuman kan balik lagi kalau lo profesional, lo udah 20 tahun di industri, orang juga nggak notice gitu ya. Iya. Tapi ini kan untuk diri lo ya. Banyak yang bilang, gue sampai kapan sih pengen gini terus gitu. Pada suatu saat gue pengen pensiun dari panggung gitu. Oke. Nggak bisa disalahin. Tapi kalau gue emang suka nyanyi, gue suka perform. Kenapa gue harus pensiun gitu? Oke. Itu kan kalau lo nemuin funnya terus kan. The fun of performing, the fun of singing gitu. Kalau nggak nemuin ya udah lo pensiun berarti. Nah, kenapa harus pensiun kalau gue? Selama lu suka itu kenapa harus pensiun? Iya. Nah, selain aktif di Malik and the Essentials, lu juga kan solo singing gitu ya Pak ya? Iya. Nah, akhir-akhir ini juga kita kan main bareng gitu. Dan kebetulan beberapa kali tuh gue sempet jadi dipercaya nih sama Bapak ini jadi musik directornya. Anda butuh jasa musik director? Saya di sini. Atau basis session player? Bisa langsung kontak saya. Nah, sepengalaman gue nih ya Pak ya. Latihan bareng sama lo dari awal gitu. Menurut gue ya, lu punya apa ya, kayak teknik vokalnya bagus dan bahkan stamina sih. Gimana sih sejarahnya lu bisa punya teknik vokal yang menurut gue sih mumpuni banget? Di awal gue sebagai penyanyi, itu kan hobi ya. Oke. Dan gue itu dulu keyboardis. Jadi tiba-tiba didaulat sebagai vokalis karena vokalis kita waktu itu nggak boleh keluar rumah sama bapaknya. Nah, karena lagu-lagunya gue hafal, karena gue selain main keyboard gue juga backingin dia. Jadi anak-anak ya udah lo aja vokalisnya gitu. Se-casual itu loh. Oke. Jadi mulai dari sana mungkin bakat gue sebagai penyanyi itu udah ada ya. Oke. Nah, dan kebetulan gue juga pada saat nyanyi, gue ngerasa kayak enak juga nih gitu. Yang nge-trigger gue bener-bener gue pengen jadi penyanyi itu ya tentunya penyanyi-penyanyi yang jadi referensi gue kayak Maxwell, terus ada Marvin Gaye, ada Maurice White, Earth, Wind and Fire. Itu gue langsung lihat lagi kan referensi gue gitu. Nah, itu sebatas passion tuh. Talent, passion gitu. Terus pada saat Malik ada dituntut profesional kan. Nah, disitulah gue mulai belajar vokal. Belajar vokal sampai akhirnya gue bilang sama vocal coach gue punya banyak coach vokal ya. Ada Mas Hari dari Elva Music Studio, ada Mbak Yvonne, terus juga ada Mas Dodi Kahitna tuh. Basis Kahitna itu juga dari Elva Music Studio tuh ngajarin gue juga vokal. Backgroundnya vokal juga. Iya. Terus sampai yang paling hit sekarang tuh Indra Aziz. Indra Aziz tuh guru vokal gue. 2 murid pertamanya dia tuh itu salah satu gue. Iya, gue ingat banget tuh. Mas Indra, kapan kalau boleh ngobrol bareng di sini? Dia pasti seneng banget. Dia juga sepupu gue, Indra itu gitu. Nah, dari situ gue belajar basic sih. Karena gue yakin kalau kata Michael Jordan tuh ini dia. Dia bilang pada saat lo belajar basic itu sebenarnya ngebuka cakrawala lo mengenai hal itu jauh lebih dalam, jauh lebih luas lagi gitu. Mungkin dengan basic itu gue jadi bisa yang lo bilang tadi kemana-mana. Semuanya berdasarkan basic yang gue punya. Dan basic itu ternyata udah basic aja, selesai sampai sana. Sampai hari ini basic itu selalu gue latih. Kayak basic pernafasan, sound producing, basic sound positioning, apa sih istilahnya, placement di rongga mulut. Itu yang selalu gue perhatiin gitu loh sampai hari ini. Jadi dengan basic itu menurut gue itu modal utamanya. Selain tadi passion, kadang orang
terlalu passion gitu. Pada saat going profesional, dia tuh kayak males gitu untuk ngedik sisi basic ya, karena boring sih. Karena benar-benar latihan nafas, latihan vokal yang solid tuh kayak apa sih gitu. Sampai gue datang, ini gue kesalahannya apa ke guru vokal gue? Kesalahannya apa? Gimana drillnya? Somehow gue passion aja gitu untuk ngegali basic itu gitu. Jadi mungkin dari situ secara vokal gue bisa nyanyi dengan aman. Ya, ini gue mau nanya soal ini juga nanti. Iya, dengan aman, automatically efektif mungkin ya. Sound producingnya efektif, dan gue katanya juga dibekali, dimodali gift dari Tuhan tuh, pita suara yang alhamdulillahnya cukup bandel gitu. Nggak tahu karena itu atau karena teknik vokal gue juga bener, gue juga nggak tahu ya. Tapi gue jarang banget tuh serak gitu. Nah, serak tadi kan yang gue mau tanya kan. Biasanya penyanyi-penyanyi dengan jadwal yang makin banyak itu kan ya permasalahan utama lah ya. Tiba-tiba nggak ada suara nih kayak gitu. Nah itu kira-kira paling pengaruh tuh dia apa? Apakah tadi basicnya? Basic pasti, teknik vokal gitu. Ya kedua gaya hidup sih. Lifestyle. Nah sebagai profesional itu bagian dari profesionalitas sih. Menurut gue. Setuju. Karena nggak cukup passion aja, nggak cukup sih. Passion terus professionality. Kalau nggak salah Indra Aziz tuh yang ngomong bahwa profesional itu tuh sebenarnya 80% itu bukan di atas panggung, tapi di luar panggung. Di luar panggung ya. Gimana lo ngejaga lifestyle lo di luar panggung demi di atas panggung yang cuma 1 jam itu gitu. Kayak gue ngomong sekarang, sebenarnya lo nggak nyadar juga gue pakai teknik vokal gitu. Karena gue yakin lebih banyak lo ngomong kan daripada lo nyanyi. Nyanyi cuma 1 jam, ngomong seharian gitu. Jadi ya supposed to be basic teknik vokal producing apa sih istilahnya ya, vocal producing itu ya lo praktekin pada saat lo ngomong. Gue pernah denger dulu dari kasus yang temen gue yang pengajar vokal itu kayak dia punya murid gitu kan Pak ya. Kayak suara saya habis terus gitu. Ya ternyata memang ini vokalis ternyata kalau lagi nggak nyanyi ngomongnya pun sorry tuh saya bawel, cablak, kencang gitu. Dan ternyata sedikit banyak itu katanya pengaruh juga ya. Bukan sedikit sih, banyak. Banyak. Kayak kadang lo kan kalau lagi ngobrol tuh suka nggak kekontrol ya. Nggak kekontrol. Tapi pada saat lo sadar bahwa lo adalah seorang penyanyi, ini adalah aset utama lo, lo harus selalu aware. Nggak apa-apa juga kok lo nggak teriak-teriak gitu sebenarnya. Tapi ya nggak bisa salah, ini adalah gini. Malik kan jadwalnya banyak gitu. Padat. Jadi gue harus ngelihat jadwal tuh mesti hari ini sampai hari ini gue nyanyi nih. Berarti gue nggak boleh ini, nggak boleh itu gitu. Mungkin yang nggak sepadat Malik bisa lebih loose kali ya. Nah pada saat dia ngelosin itu secara nggak sadar dia sedang merusak suaranya sendiri. Tiba-tiba besok nyanyi ya, rusak lah. Dan Malik sering banget kayak lagi santai tiba-tiba 3 hari lagi kita nyanyi. Kan alhamdulillah dong harusnya. Gue kalau ngedengar cerita dari Alit, personal manajernya Angga, itu bisa tiba-tiba Malik yang besok manggung ya. Bisa tiba-tiba banget. Hari ini manggung ya. Bisa banget kayak gitu. Dan bisa tiba-tiba dalam 1 hari 2-3 kali manggung gitu. Jadi ya mungkin karena itu juga ya harus dijaga gitu. Akhirnya sekarang jadi kebiasaan aja. Jadi dalam diri gue udah seperti itu gitu. Ya itu juga yang jadi modal yang lo tanyain tadi. Gimana gue bisa achieve quality ya seperti itu. Sama yang penting juga pengalaman sih. Pengalaman bersama Malik. Gue dikaruniai Malik, which is menurut gue isinya tuh bukan hanya musisi player aja. Widi definitely dia bukan player.
dia itu produser, dia itu creator, dia itu seniman. Jawa itu juga begitu. Lale Ilman begitu juga. Mereka tuh bukan session player. Terbukti di era pandemi ini nggak ada yang jadi session player. Betul. Mereka jadi produser gitu. Project masing-masing. Project masing-masing. Nah, gue sebagai vokalis itu di challenge terus sama mereka pada saat proses rekaman. Enggak, lagu pasti prosesnya gini. Mereka itu teknik nggak peduli, bukan nggak peduli, nggak ke situ gitu. Mereka selalu berpikir maksud lagu ini. Rasa lagu ini itu gitu. Dia ya. Insting rasa itu sebenarnya yang mahal. Itu yang mahal kan. Kalau lo nggak kuat-kuat tuh jadi vokalisnya Malik, lo akan frustasi karena ini gimana maksudnya gitu. Penyanyi tuh banyak yang terlalu obses sama teknik gitu. Padahal kecanggihan teknik lo tuh nggak akan berarti apa-apa kalau message lagunya nggak nyampe. Betul. Lo misalnya bisa sampai gimana banget, tapi lagunya nggak gitu. Lagunya nggak perlu yang kayak gitu. Nggak perlu kayak gitu. Perlunya begitu. Kadang juga vokalis, kita ngomongin vokalis, karena kecenderungannya teknis ya dia. Itu ada yang dia sebenarnya nggak bisa achieve teknik itu. Jadi dia mungkin ngebelokin ke arah teknik yang dia bisa. Nah tapi di Malik itu dituntut untuk gila ini apalagi nih gitu. Itu mungkin menjawab pertanyaan gue ya, kayak kok Angga nih ibarat apa ya? Ibarat senjata tuh senjatanya banyak gitu. Berarti memang pengalaman dari Malik itu yang membentuk sangat. Lu punya senjata teknik yang sangat beberapa lah kayak gitu ya. Itu baru dari sisi create meng-create sesuatu ya. Lagu ini harus begitu. Belum lagi masalah teknik equipment. Jawa, Widi itu ngulik banget. Kompresor lah, mic. Jadi pakai kompresor ini nih. Itu, jadi gue bisa tahu gue cocok kompresor itu. Ya ternyata banyak juga vokalis yang seperti itu ya. Kayak Arman Maulana tuh gue ingat cerita dari Ilman Lale itu. Dia udah mic-nya ini, preamp-nya itu udah di satu-satuan gitu loh. Nah kayak gitu-gitu ya gue juga automatically paham karena kita mungkin independen ya. Jadi kita nggak pernah punya privilege tuh untuk dibayarin studio sama major gitu, sama label mana. Bener-bener kita kulik dari mulai equipment yang paling sederhana sampai yang pada akhirnya kita bisa beli kompresor yang 40 juta gitu, misalnya gitu. Gue sebut harganya aja. Tapi banyak juga orang yang bisa beli equipment miliaran, tapi itu nggak berarti apa-apa sih equipmentnya itu gitu, karena nggak tahu cara mengoptimalisasi itu gitu. Nah ini gue juga jadi ingat pengalaman ya, gue main bareng sama lu juga gitu ya. Angga itu bukan tipikal artis yang harus pakai alat ini. Ya kalau nggak ada alat ini gue gini. Karena beberapa kali kita on stage yang ya sorry to say alatnya seadanya. Tapi lu bisa berhasil mengoptimalisasikan alat itu kayak gitu. Itu yang menurut gue juga poin plus banget gitu. Kita emang dituntut kayak gitu juga karena lagi-lagi ya pengalaman Malik itu sendiri yang notabene pada saat orang nggak ngerti Malik itu band apaan, kita tuh cuman pengen manggung loh. Manggung dimanapun. Kita sampai dulu itu ya kalau manggung di radio gitu dengan alat seadanya itu tuh persiapannya gila banget. Terus manggung di restoran kecil gitu yang pakai alat seadanya. Itu sampai kita pikirin Widi itu drumnya pakai piccolo aja, atau kicknya tuh yang diameternya segini aja biar lebih berasa. Kayak gitu-gitu ya loh. Jadi emang detail-detail, tapi bukan detail ribet cerewet gitu, tapi lebih ke gimana cara biar message-nya tuh nyampe ya.
secara simple, terus effortnya nggak lebay, tapi message-nya langsung nyampe gitu. Detail untuk beradaptasi sih ya mungkin ya. Detail untuk beradaptasi, benar, benar banget. Nah, pada saat kita nggak punya privilege diurusin sama label, kita juga lebih deket sama teknis sama kru gitu. Oke, technical crew. Makanya gue jarang banget cerewet masalah sound. Iya. Apalagi kalau soundman gue udah bilang, enggak, butuh waktu nih gue 1-2 lagu karena soundnya kurang. Iya. Ya oke. Apa? Gue paham itu gitu. Daripada gue ngacoin mood gue di atas panggung, which is orang pengen ngelihat gue happy aja kan. Iya. Ya udah, gue happy aja. Nah, pada saat kita manggung bareng, which is privilege yang nggak sama kayak Malik, gue udah siap dengan kondisi lapangan yang seadanya itu gitu. Jadi gue fokus di gimana kita enjoy dulu gitu. Betul. Jadi di Malik tuh benar-benar seperti itu. Pada saat guys hancur nih sound nih, sikat ya. Ya daripada sayang udah capek-capek kan ya, lu nggak enjoy gitu. Bener banget. Kita udah pernah ada di, ya pasti juga teman-teman yang udah berpengalaman pernah ya. Ada di posisi lagi manggung, tiba-tiba soundnya hancur, bahkan mati. Kita pernah bener-bener mati total sampai akhirnya cuman lambai-lambai tangan aja sama orang-orang gitu. Iya, udah pernah gitu juga. Dan pada saat kita manggung bareng, itu sih gue pengen ngasih vibe itu sih ke kita, tentunya tim gue dan orang yang lihat sih. Karena kan gue sadar yang ngelihat gue solo itu pasti musisi juga ada. Betul. Gitu. Gue pengen ngasih lihat bahwa spirit kita tuh let's enjoy aja gitu. Betul. Dan gue yakin sih kalau lo basis, lo latihan, gue tahu juga lo latihan kayak apa gitu. Pada suatu titik sebenarnya sih lo dikasih bass terus sound seadanya pasti jadi juga kan. Iya. Cuman kalau kita udah terlalu punya pemikiran yang ribet, jadi ini kurang, itu kurang. Jadi nggak enjoy. Padahal orang awam tuh fine aja kok gitu. Iya kan? Ya begitu juga dengan suara vokal gue sih. Gue pernah ngobrol sama satu musisi. Mereka pengen jadi musisi gitu. Dia ngomong lah, suka sama Malik ini kita punya band konsep seperti ini. Terus gue bilang, mau nggak lo coba konsep lo pakai set yang minimal gitu. Betul. Biar ya fun aja gitu. Terus dia komennya gini, Mas, kita takutnya tuh konsep kita nggak ke-deliver dengan bagus gitu. Emang iya. Kok gue nggak tahu nih. Kayak terlalu banyak planning gitu loh. Iya, nggak gitu sih. Kalau lo suka sama musik lo nih, lo kan pengen manggung dimanapun. Betul. Gitu. Menurut gue sih, ya idealnya ada lah. Tapi coba kita runut lagi aja kayak Malik manggung setahun berapa kali, yang ideal juga nggak ada. Betul. Pada akhirnya orang gimana cara kita nyampeinnya aja kan. Dan yang tadi paling penting ya, gimana bisa enjoy. Iya. Nah, oke, tambahan lagi untuk Malik banyak cara untuk menyampaikan itu. Salah satunya dari koreografi sama cara berpakaian. Dulu tuh karena kita nggak dilihat orang, jadi kita harus cari cara gimana biar orang bisa lihat gitu. Betul. Akhirnya ada teori gembel. Kalau orang nggak suka sama musiknya, at least mereka bisa lihat kita joget. Itu dia. Kalau nggak suka jogetnya, at least gaya kita ke atas panggung tuh wanjing gitu. Makanya dulu tuh jarang banget, nggak ada bahkan konsep band yang pakai jazz gitu, pakai preppy look gitu. Itu kita duluan karena latar belakangnya sebenarnya itu gitu. Terus kita sok marketing ini jadi bandnya eksklusif gitu. Padahal awalnya sebenarnya sih biar dilihat orang gitu. Gue kadang juga bertanya-tanya kayak, ini Earth, Wind & Fire tampilannya tuh memang harus seperti itu ya. Harus charming seperti itu berpengaruh banget ya. Sangat, makanya pas gue main sama lo pun kita punya stage yang nonton baru 20 orang, 30 orang, tapi attitude itunya perlu terus harus ada gitu loh. Oke. Balik lagi ke vokal nih Pak. Ini juga berhubungan sama
another topik kita. Olahraga itu pengaruh gak sih sama stamina lu sebagai seorang penyanyi? Sangat pengaruh kalau buat gue. Karena olahraga juga perlu kebijakan sih untuk ngelakuinnya. Oke. Skala prioritasnya mana nih? Lu nanti malamnya mau manggung atau enggak gitu ya. Pada saat kita, gue olahraga banget. Cuma lari 40 kilo misalnya gitu. Besokannya manggung. Lu sakit. Iya, salah lo juga gitu. Nah itu maksud gue. Yang bagus kan tuh punya planning yang cakep lah gitu. Pola latihan. Yang lebih gue hargain sebenarnya spesifikasi latihan sih. Lu jangan olahraga kayak there's no tomorrow gitu. Iya. Masa sih lu nggak bisa olahraga sampai berapa lama? Cuman mengorbankan 1 kali 2 kali aja gitu waktu lo untuk sampai lo push too hard dalam 1 hari itu. Iya, jadi gue emang misalnya gue bisa main golf 18 hole, malamnya manggung, gue bisa. Oke. Karena emang gue udah hitung gitu. Tapi banyak yang kayak bokap gitu, kamu jangan main golf dulu kalau itu ntar. Kan gue bisa-bisa aja selamanya juga gitu. Selama ini fine-fine aja. Tapi ya gue tahu batasnya juga gitu. Tiap orang beda-beda. Oke. Perlu kebijaksanaan aja tuh untuk yang penting tuh detail ya. Detail lo pernah nyoba ini gagal, terus lo perbaikin. Akhirnya di mana titik keseimbangannya itu sih. Oke. Satu pertanyaan terakhir mungkin tentang vokal nih Pak. Lo punya gak rutinitas yang lo lakukan untuk menjaga kualitas vokal lo? Simpelnya sih nomor 1 istirahat. Kedua lebih ke teknik basic vokal. Oke. Ketiga pola makan. Oke. Simpelnya itu ngelakuinnya susah. Nah, bukan susah, challenging. Gitu. Karena itu butuh pengorbanan sih. Lo ngeliat orang makan, aduh gue pengen banget ya gitu. Pengorbanan. Ya simpelnya sih gitu. Lo bisa buat ini jadi simple bisa, jadi ribet bisa, jadi happy juga bisa gitu. Sama mungkin banyak referensi kali ya. Kalau gue kan orangnya nggak ngulik, tapi gue ketemu anak Malik tuh yang ngulik banget gitu. Oke. Jadi automatically gue punya punya kosakata teknik yang banyak kali ya. Oke. Gue pernah gini pernah gitu. Ya, itu sih. Oke. Kita coba beralih topik nih. Seorang Angga juga ini nggak bisa dilepaskan dari olahraga golf, guys. Mulai orang nganggep gue gila main golf sampai coba gue tanya dulu. Minggu ini main berapa kali, Pak? Jujur Pak. Lebih banyak daripada pemain tur lah. Pemain tur main di weekend doang lah ya. Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Enggak, Senin sampai Minggu bisa. Aduh. Makanya sama bayanginnya gak mau jadi pro aja Pak. Enggak, susah tuh jadi pro tuh. Pro tuh waktu gue belum terlalu kenal pemain-pemain pro, gue bilang gue bisa. Asik. Pada saat gue kenalan sama mereka, nggak bisa sih. Canggih banget mereka sih. Ya udah profesionalnya ya singer. Iya benar. Makanya banyak yang nanya, lebih suka mana? Lebih mana lo? Golf atau nyanyi gitu? Gue bilang sama, secara passion. Tapi secara tanggung jawab profesionalnya beda. Itu udah pernah kita bahas ya di vlog yang kita talk shot bareng ya. Kalau teman-teman belum nonton dulu, gue sama Angga juga pernah bikin satu, kita kayak wawancara di lapangan golf itu. Nanti kalau bisa nanti saya kasih linknya di bawah ini. Bantu-bantu naikin viewers juga. Akhir-akhir ini kan banyak anak muda nih Pak yang lagi trending lah ya main golf lagi gitu. Lu boleh kasih insight, kenapa sih orang harus coba main golf? Banyak nih yang pengen nyoba. Kenapa ya? Ya gue bilang sih ini olahraga yang menarik ya. Ini olahraga yang nggak pernah selesai perjalanan hidupnya. Pelajaran seumur hidup, pertualangan seumur hidup kayak. Iya gak sih? Bener. Kalau orang sampai nggak main golf lagi, menurut gue karena depresi. Dia nggak nemuin kuncinya di satu titik tuh stuck gitu. Dia nggak nemuin kuncinya untuk ngebuka pintu baru gitu. Tapi pengalaman gue sih itu
kalau lo emang niat, di saat lo udah mentok, dikit lagi tuh ketemu sebenarnya tuh. Pasti ada jalannya. Kalau emang niat. Emang niat. Itu berkali-kali seperti itu. Lo harus cari teman main yang baru, ataukah pelatih yang baru, ataukah lapangan baru. Pokoknya lo cari angle-nya sehingga lo dapet. Ini kayak musik juga sih. Ya. Ini seni sebenarnya. Ini olahraga yang memahami diri lo, menyikapi diri lo dalam menghadapi permainan ini yang tak kunjung selesai nih. Betul. Pelajarannya. Itu kalau nggak ada seni kehidupan di dalamnya tuh nggak akan langgeng sih lo main golf. Pelajaran seumur hidup berarti ya. Ini. Nah, ngomong-ngomong soal yang quit tadi, ada pertanyaan nih masuk sebenarnya. Pernah gak lu lagi ngerasa main golf tuh jelek banget, lu pengen quit? Pernah. Ya. Pernah. Cuman untungnya temen gue tuh udah bilang, pokoknya fase-fasenya tuh adalah ini. Okay. Di fase-fase itu pasti akan susah. Tinggal itu pilihan lu mau berhenti atau lu persistence untuk terus lu sikat sampai lu berhasil. Soalnya gak tau, mudah-mudahan sepupu gue nonton nih. Sepupu gue baru jual klubnya 1 set ke temen gue yang akhir temen gue baru belajar juga nih sekarang. Ini sepupu gue. Gue sebut aja lah namanya Aldion. Aldion, kenapa kamu berhenti? Tenang Yon, itu perjalanan hidup juga. Lu jual dulu kan. Lu belum pernah main sama Angga Yon, makanya lu berhenti. Kalau udah main sama Angga, lu menemukan sisi lain dari golf itu. Atau bahkan kenapa gak dari dulu gue jual? Kenapa gak dari dulu gue berhenti? Oke, kita bahas pertanyaan yang masuk aja nih apa ya? Ya. Ada gak sifat atau karakter teman pairing golf yang lu paling suka? Jadi lu misalnya betah main pairing sama siapa, itu karena dia begini, karena dia begini. Nomor 1, sama KD dia baik ya. Oke. Gue suka banget itu tuh dia kayak ya. gitu. Itu ngebuat situasi permainan jadi fun aja. Betul. Gue agak kurang suka sih ya sama KD itu nyala-nyalain. Bahkan kalau sampai galak gitu. Oke. Kenapa gitu ya? Betul. Gue gak habis pikir aja. Itu yang nomor 1 kalau gue. Nomor 2, gue suka orang yang ngulik. Ya. Dalam arti kata tuh ada aja tuh yang dikulik tuh. Tapi nguliknya ngulik terarah sih. Iya. Maksudnya ada yang ngulik asal-asalan juga gitu. Cuman itu gue anggap ketawaan aja. Bukan ngulik equipment ya. Gue ganti equipment. Ada teman gue namanya Pedro. Tuh ngulik equipment banget. Tapi jago. Nggak. Itu karena gila. Karena banyak juga yang ngulik equipment. Ya gak usah disebut. Maaf. Ya, ngulik soalnya gue bisa banyak belajar dari dia. Oke. Gue tanya ke Pedro apapun mengenai shaft, club, itu dia tahu semua. Sampai ke fitnessnya aja dia tahu gimana gitu. Terus bukan hanya equipment dia sih, teknik juga dia ngulik banget. Ya gue suka tuh yang pengulikan kayak gitu. Jadi gue pulang tuh ada bahan pemikiran gitu. Itu jadi trigger gue untuk main lagi. Nah tapi balik ngomong soal KD, gue juga sempat ada pengalaman yang gue kayak ini sorry to say ya untuk semua golfer lah, tapi ini based on reality lah ya gitu. Sampai ada KD gue itu pernah cerita, Pak, nanti kalau main lagi grupnya yang ini kasih tahu saya lagi dong. Kenapa emang? Enak main sama grup ini mah. Hai. Emang biasanya gimana? Galak yang lain. Iya. Itu miris sih gue. Itu miris juga gitu. Miris. Mereka gue pengen main tuh serius ya. Dalam arti kata ya lo menjaga etika juga, respect sama permainannya. Kan ada yang fun tapi yang ngaco juga ya. Gue sih nggak bisa nyalahin orang pengen ngerilis stresnya dia, tapi bagi gue yang suka olahraga itu kan sportivity ya. Terus respect ke permainannya itu menurut gue penting banget. Betul. Anak yang baru-baru main sekarang mungkin banyak yang berpikir golf is just a
ada bola masukin ke lubang gitu. Apa sih gitu? Just a matter of hitting balls. Iya. Gitu. Iya nggak salah juga ya. Tapi bagi kita yang passionate banget sama golf, respect terhadap golf tuh tinggi banget gitu kan. Oke. That's why kita bisa ada di golf ini lama banget. Karena gue ngelihat orang yang suka golf itu emang deep banget mereka. Mereka tuh emang golf banget, maniak atau sebutan di atas maniak tuh apa sih gitu? Apa yang diomongin selalu golf? Di depan kaca tiba-tiba dia swing. Para istri, para pacar kalau misalnya pacar cowoknya lagi ngaca-ngaca di kaca gitu ya. Di kaca H&M, Zara gitu. Di kaca Zara tiba-tiba lagi muter-muter tangan. Itu udah masuk maniak kayaknya, Pak. Padahal gue juga dulu seperti itu sih. Di kaca kamar gitu. Yoi. Dan gue juga ngelihat respect sama game-nya juga di lapangan sih, bro. Gimana kita ngehargain lapangan itu. Lo pengen main di lapangan yang bagus, kalau lo ngasal-ngasal ngetit lapangan itu juga gimana sih? Nggak sinkron aja dengan keinginan lo. Tiap ke lapangan, lapangannya hancur. Ya lo begitu kali ada 20 orang kayak lo hancur tuh lapangan gitu. Betul. Kan. Jadi ya respect sama permainan penting banget. Bahkan kayak teman kita kan Alit main golf yuk bilang, kalau emang udah pengen main golf mah rumput segimanapun tetap dipukul. Benar tuh ya. Gue setuju. Ada yang bilang itu lapangan tuh nggak standar gitu. Oh, gue main harus di sini. Iya. Dua sisi juga sih itu ya. Kalau emang lo lagi pengen banget main golf ya, terus cuman ada lapangan itu yang tanah notabene jelek, pilihan lo main atau enggak sih? Nah, gitu? Itu dia. Kalau gue sih main. Daripada nggak main. Daripada nggak main, yoi. Karena nggak main itu panjang urusannya. Kebawa mimpi, kebawa mimpi. Kebawa mimpinya tuh yang bahaya. Lo pernah nggak sih? Kalau golfer tuh pasti pernah mengalami ini. Misalnya lo besok mau main golf nih, lo pengen cepet-cepet pagi, men. Sorry tuh saya, istriku Sonya ini mengalami sendiri semalam ini hari apa ini hari Jumat kita syuting kan ya. Hari ini gue pengen banget main karena gue pengen bikin vlog gitu. Semalaman jam 12 itu istri gue godain gue. Tuh kan hujan. Jam 1 ngobrol-ngobrol. Tuh kan hujan gitu. Gue sampai bilang di depannya, ya Tuhan, besok pagi jangan hujan dong, gue pengen bikin pengen bikin vlog. Ya puji Tuhannya terrealisasikan cerah hari ini. Gue sering banget tidur cepet, jam 9 udah tidur gitu. Itu kayak merem. Gak bisa kan? Pas bangun, masih jam 11. Tuh udah lama banget. Jam 2, gila masih lama men. Itu dia. Jadi mohon dimengerti ya para wanita kalau misalnya kami itu seperti itu. Kalau ngomongin relate sama musik ya, ada yang bilang kalau lo belum tidur sama equipment lo, sama instrumen lo, itu berarti lo belum passion banget gitu. Berarti ntar malam lo tidur sama driver. Jangan salah. Bukan driver supir ya. Drivers klub maksudnya gue. Jangan salah, kalau ke kamar gue tuh ada di pojokan satu bag isinya clubs kayak gitu. Pokoknya nuansanya tuh harus tempat tidur. Iya, jadi kalau lagi nggak bisa tidur bisa swing di kamar. Yang lucu, gue ke rumah Alit, bro, numpang pipis ya gitu ya. Begitu gue masuk tempat kamar mandinya, kok ada pating. Sambil BAB. Itu next level itu. Memang. Oke. Pertanyaan terakhir mungkin Pak, buat golf, ada target khusus gak lo untuk golf ini sebenarnya berikutnya? Kan tadi kan terjawab kayak profesional ya enggak mungkin ya. Iya. Gue pengen handicapnya lebih turun lagi. Handicap. Kalau boleh tahu Pak, banyak yang nanya juga, handicap lu berapa sih? Gue 6. 6. Okay. Kata Alit sih sebagai personal manager gue, dia bilang lu secara marketing gak udah pas nih di handicap 6. Nah, karena kalau handicap 6 lu bisa dikenal sebagai jago golf, tapi nggak kayak atlet gitu loh. Kan nggak lucu juga. Angga tiap hari
di driving gitu. Betul. Ini musisi atau pemain golf gitu kan. 6 sebenarnya pas gitu. Cuman ya gue pengen mungkin lebih kecil lagi karena gue pengen sering main under par gitu. Karena kalau dengan posisi handicap gue untuk achieve under par tuh menurut gue masih susah banget. Oke. Jadi gue pengen lah ada mungkin di handicap 4 gitu. 4 kan tuh secara teknis lo bisa banget main event par dengan lebih sering lah gitu. Terus sekali-sekali masuk ke under par gitu. Gue pengen ngerasain under situ. par. Under par. Gue nggak kepikiran ke situ guys. Gue masih belasan. Pusing. Lu mesti aim itu lah. Nah, kayak gitu kan gue juga ada fase-fasenya gue ketemu Alit waktu itu di handicap gue 20. Ya gue main sama dia sampai handicap sekarang gitu. Ya itu fasenya 16, jadi 14, 12, 10. Oh 12 ke 10 lama. Gila susah. Akhirnya bisa gitu. 9, 8 lama lagi. Kok gak bisa main kepala 7 gitu kan. Ini udah hampir nih main kepala 7, tiba-tiba kena triple. 81 lagi. 80 tuh kayak kenapa ya? Ya akhirnya sekarang udah mulai bisa lebih konsisten kepala 7 gitu. Iya. Tapi memang bener gak ya? Kayak handicap gua untuk menurunkan 3 stroke, 5 stroke itu susah banget. Berarti different levelnya kalau lu yang udah handicap 6 menurunkan 2 atau 3 stroke itu juga sulit kan ya? Itu yang banyak mungkin orang nggak paham juga gitu Pak. Iya. Bener. Semakin kecil handicap kan 1 stroke makin dihitung ya. Betul. Kalau handicap 25 beda 2 stroke ya nggak berasa gitu. Betul. Nah cuman itu dia emang every shot counts itu terjadi banget nih semakin lo kecil handicapnya. Jadi kesalahan satu pukulan akan berpengaruh. Makanya itu pada saat coach lo bilang enggak, kalau lo mindsetnya begini aja, itu akan nge-reduce 2 stroke tiap 9 hole, misal gitu. Wah. Berarti 18 hole 4 stroke. Itu dari mindset tuh. Dari mindset doang. Jadi kadang ada si teknis dan non teknis yang perlu dipelajarin. Itu dia. Tekniknya aja udah susah, masih ada non teknisnya juga. Golf itu gila sih menurut gue. Untung gak ada sisi kliniknya. Kalau ada sisi kliniknya makin bahaya nih golf. Kalau sisi klinik mending itu langsung ke klinik aja biar lebih simpel kan. Untung gak ada itu ya. Jadi nggak makin jomplang gitu suasananya. Mungkin kalau klinik bisa ada relasinya dengan taruhan. Nah, nggak tahu kenapa ya, semakin gede taruhan lo, tuh kliniknya makin tinggi loh. Klinik tanda kutip ya. Itu pengalaman gue sih nggak pernah ada di posisi yang taruhan gila-gilaan banget, tapi intensity taruhan itu somehow pada saat intensitas lagi tinggi, itu aneh men. Jadi hal yang nggak mungkin bisa tiba-tiba bola segini gitu. Tapi kalau lo main biasa-biasa aja nggak ada tuh kayak gitu-gitu. Bener. Gue kenal satu orang namanya Om Wisnu. Dia itu menurut gue salah satu orang paling tanda kutip klinik di dunia golf. Karena secara handicap ini masih gede. Cuman tiap taruhan ada istilah kering-keringan ya. Itu dia selalu taruh di posisi yang kayak nggak mungkin. Betul. Nempel tuh bola. Ayo enggak kering-keringan dari sini gitu. Bisa tuh dia nempel. Tapi dia yang masuk. Dia yang menang dia. Dia yang menang. Kayak dia bingung. Kok bisa ya? Gimana caranya? Dia tuh ya dia ketawa-tawa aja kali tanpa beban gitu. Tapi ya itu sisi klinik di situ tuh tinggi banget tuh. Ada pertanyaan masuk juga Pak. Kalau nggak jadi penyanyi, kira-kira lu bakal punya profesi apa katanya? Oke, mungkin akan jadi engineer karena pada saat Malik itu jalan 2002 itu, terus masuk ke 2004 di saat kita mau rekaman, itu pas di mana gue lulus kuliah terus ditawarin kerja di Jerman. Wah, langsung gitu ya, langsung ditawarin di Jerman. Iya, karena gue kuliahnya kan teknik elektro, gue juga ngambil sertifikasi IT. Waktu itu tahun 2000 awal tuh
IT belum terlalu hot. Ya. Tapi orang udah bilang lu mesti IT karena arahnya akan ke sana ya. Gue ikut sertifikasi. Om gue yang di Jerman udah bilang, Angga lu kesini aja, kamu kesini aja. Ini ada temennya dia yang punya perusahaan pesawat terbang waktu itu, udah ada tempatnya gitu untuk sertifikasi IT. Nyokap nanya kan, gimana jadinya nih gitu. Dia bilang, wah gimana, kita perlu restu orang tua juga kan. Persimpangan jalan. Persimpangan. Jadi dealnya adalah waktu itu sama nyokap. Dan ini dari nyokap sih proposalnya. Gini, kita coba dulu nih rekaman. Karena kan kita udah jalan 4 tahun lebih tuh. Untuk ngebangun Malik. Bahkan hampir 5 tahun gitu. Dia tahu banget prosesnya karena orang tua gue tuh ngikutin. Kita coba rekaman ini. Kalau berhasil, kamu stay di sini. Nah, kalau enggak, tahun kedua langsung cabut ke Jerman gitu. Pecah album pertama Malik. Jadi kayaknya nyokap gue doanya pengen anak ke Jakarta sih. Tapi itu berarti siapa tahu itu saluran langsung dari yang di atas ya, lewat orang tua pasti. Karena ya emang bener-bener itu bener-bener persimpangan banget sih. Dan jujur aja, gue butuh restu dari orang tua untuk jalan ya, karena emang nggak ada yang bisa dipastiin juga. Ya udah gitu aja. Sekarang ini Pak, lu ada gak saran atau masukan buat pelaku seni gitu, terutama musisi-musisi yang baru atau yang even baru mau masuk ke dalam industri gitu? Yang pasti kalau mau masuk tuh maksudnya adalah jadi profesi gitu kan ya. Iya, betul. Pertama lo jangan kayak jadikan ini pelarian sih. Karena definitely di dunia profesional di dalamnya itu nggak bisa kalau jadikan pelarian. Karena di sini di dalam situ tempatnya orang berbakat semua, profesional semua, jago-jago semua. Jadi emang lo mesti fokus aja gitu. Jadi dan bahkan banyak orang yang memang memperjuangkan untuk hidupnya mereka di musik itu kan. Betul. Beda banget ininya ya, gainnya ya, drive-nya ya. Pada saat ini emang hidup lo sama ini mah sampingan lo. Beda banget. Nah, pemikirannya adalah yang pertama, lo harus passion di musik. Passion meaning lo kepikiran banget musik tiap hari. Tontonan lo musik, kehidupan lo musik, apa juga musik gitu. Sampai yang tadi, kalau lo belum tidur sama instrumen lo belum musisi gitu. Dulu gue inget banget ya, zaman gue dulu tuh di samping gue keyboard gue. Jadi kalau pagi-pagi bangun tuh langsung main. Gue setting sound gitu di kamar gue. Gila, freak banget ya pokoknya. Bikin instrumen lo tuh di posisi yang gampang lo akses. Bener. Gitu ya. Bener. Jadi bangun tidur, sebelum tidur, kepikiran musik. Nah, itu passion namanya. Kedua, harus profesional. Passion tuh nggak cukup ternyata. Lo seneng banget nyanyi, tapi nyanyi lo fales atau nggak enak nyanyi lo gitu. Ya itu kan kalau profesional itu gampang nilainya. Taunya lo bisa nyanyi atau enggak, lo nyanyi depan orang. Orang gimana responnya? Kalau emang nggak direspon apa-apa ya mungkin bukan di situ. Profesionalitas lo tuh bukan jadi penyanyi mungkin gitu. Ya lo mesti meningkatkan profesionalitas lo. Terus misalnya lo udah nih 2 ini. Yang terakhir persistence ya. Karena 2 itu belum menjamin lo berhasil. Karena pada saat lo nyoba di sini gagal, lo kan nggak bisa langsung menyerah ya. Betul. Kalau emang passion lo di musik, lo akan coba lagi. Coba lagi sampai akhirnya lo nemuin titik di mana itu berhasil menurut lo. Mungkin gini ya. Mungkin pada saat lo pengen jadi musisi gitu disebutnya, mungkin kepikiran lo adalah jadi Malik gitu. Anak band, touring gitu. Tapi mungkin di perjalanannya adalah lo ternyata menyadari bahwa gue tuh bukan di situ. Mungkin gue jadi produsernya atau jadi
buat jinglenya atau jadi scoring musik buat film. Banyak banget sebenarnya line di musik yang bisa harus dieksplor. Yang harus dieksplor, yang bisa jadi jalan hidup lo nantinya. Betul. Gitu. Jadi persistency itu penting banget. Ini 3 itu sih. Ya gue sharing lagi, Angga ini kalau kita ngeband itu ya, yang salah satu yang gue suka juga ya nggak berhenti untuk mencoba sih ya. Karena ya kalau nggak dicoba kenapa kita nggak bakal tahu gitu kan. Nah itu yang mungkin same value sama lu, itu yang makanya kenapa gue happy banget bisa kerja sama lu gitu. Ya kalau nggak dicoba kita nggak bakal tahu kan. It works atau enggak. Bener. Gue sih konsep nyoba itu balik lagi ke simplify the complexity. Gitu. Zaman sekarang kan orang full of concept ya. Bagus banget. Gue angkat topi banget sama orang yang punya konsep gokil ya. Kok bisa lu mikir kayak gitu gitu. Betul. Tapi at the end mesti dicoba juga gitu. Kalau nggak dieksekusi ya nggak bakal tahu. Gitu. Kadang lebih bagus konsepnya simple, eksekusinya solid deh daripada konsepnya gila, eksekusinya minim gitu. Kayak nggak meaningful gitu kalau gitu. Apalagi orang-orang yang selalu berbicara konsep, terus takut untuk nyoba karena takut gagal atau takut idenya dicuri, takut effortnya terlalu besar. Kebanyakan perhitungan gitu. Kebanyakan pemikiran juga. Setelah dipikir-pikir, misalnya nyoba terus gagal, paling malu ya. Bukan malu juga sih, paling kayak gitu aja gitu. Tapi kalau berhasil happy gitu. Nggak selamanya mencoba itu turns out rugi juga. Benar. Gitu. Benar. Oke. Pertanyaan penutup ini. Untuk yang nonton kali ini, ada pesan khusus gak kira-kira Pak? Apalagi ini kan spesial, sekarang kondisi lagi pandemi seperti ini. Basi gak sih kalau ngomong stay positif gitu? Karena di era pandemi ini sebenarnya loh, ini gue ngomong on behalf gue pribadi ya. Ntar ada orang bilang lu enak gitu. Kita semua lagi dalam kondisi prihatin ya. Betul. Pertama lebih menghargai apa yang gue punya nih. Sehingga banyak potensi di diri gue yang pada saat pandemi ini nggak ada, lo nggak tahu gitu. Atau lo tahu tapi lo nggak sempat waktu untuk mengeksekusi itu gitu. Keren banget menurut gue pada saat lo bisa ngegali itu, sehingga ini menjadi satu hal baru yang lo pikir tadinya lo akan melakukan hal ini doang seumur hidup lo gitu. Ternyata rutinitas lo. Ternyata ada lo ini, bisa lo ini. Betul. Itu bisa dari aset lo pribadi atau dari aset perusahaan lo gitu. Di Malik soalnya terjadi seperti itu gitu. Di era pandemi ini Maliknya lagi benar-benar berkurang jobnya. Kita ada satu media online yang ternyata itu bisa kita gali gitu, sehingga kalau dipikir-pikir revenue-nya tuh lebih tinggi banget daripada Malik sekarang dan perusahaan ini selama ini gitu. Kok bisa sih gitu? Dan untuk gue pribadi sih, ya itu dia, gue bisa lebih menggali passion gue terhadap nyanyi gue secara solo. Ternyata itu pola beda lagi ya. Gue respect banget. Different game banget. Gue respect banget sama solois itu yang punya kemampuan sampai bertahun-tahun untuk berdiri sendiri di atas panggung dan di luar panggung sebagai solois. Karena itu cukup berat ya. Tanggung jawabnya lo emban sendiri, ya energinya lo ini sendiri. Ya gue belajar banget sih di era ini gimana ngulik ke arah sana. Pesannya stay positifnya dalam arti kata bakal ada tentunya inspirasi baru nih di era ini yang lo dapetin secara sengaja maupun gak sengaja, atau karena terpaksa, dipaksa gitu, sehingga itu kayak ya muncul aja gitu. Semoga itu malah menambah
value diri kita sih. Pada akhirnya kita bisa lebih menghargai diri kita bahwa gila ternyata gue bisa melakukan ini ya. Ternyata kita bisa melewati era ini ya gitu. Berani untuk mencoba, berani untuk explore. Ya. Yeah. Oke. Pak, thank you banget sekali lagi udah mau mampir di YouTube channel gua, collab ngobrol seperti ini. Thank you banget, Pak. Sukses selalu buat Malik. Sama-sama. Sukses buat solo projectnya. Thank you. Sukses buat game, buat golfnya. Bantuin ya pokoknya solo project ya. Amin, amin. Selama masih ada kesempatan, kita hayu aja. Oke guys, jadi itu tadi ngobrol kita dengan Angga dari Malik and the Essentials. Kalau teman-teman ada saran atau masukan atau pertanyaan, teman-teman bisa langsung tulis di kolom komen di bawah video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk support terus YouTube channel saya, Filipus Limijaya. Oke, thank you semuanya yang sudah nonton. Stay healthy. God bless you all. Sampai ketemu di video-video berikutnya.